Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhammo hawi rakanti dhamma caringti. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Yang luhur samanera wirya wiro dan atasilani apirati, yang terhormat Romo Ramani, yang berbahagia Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, selamat petang menjelang malam. Namo Buddhaya. Sotihotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga senantiasa dalam berkah perlindungan Sang Tiratana. Sadhu. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, kembali kita bersama untuk berbuat baik dengan belajar Dhamma. Dhamma adalah ajaran yang terberkahi Sang Buddha. Dhamma adalah hal yang baik dan hal yang benar. Ketika kita belajar Dhamma seperti sekarang ini, kita untuk belajar berbuat baik. Tentu dengan berbagai macam cara berbuat baik bisa kita lakukan, namun pada kesempatan ini berbuat baik dengan belajar atau mengetahui apa Dhamma yang diajarkan kehidupan. Bagaimana hidup yang kita jalani bersama akan menjadi baik atau lebih jauh lagi, lebih baik. Tujuan akhir adalah menyempurnakan daripada kebajikan. Itulah belajar Dhamma dalam arti berbuat baik. Demikian pula belajar Dhamma berarti untuk memahami hidup ini. Sebenarnya hidup itu bagaimana? Agar kita bisa mengerti dan memahami hidup yang kita jalani bersama. Bukan hanya sekadar kita menjalani hidup. Bisa hidup, kebutuhan akan kehidupan tercukupi. Bukan hanya itu, namun menyentuh pada yang sangat mendasar, apa sebenarnya hidup yang kita jalani bersama ini. Nah, itu akan kita dapatkan ketika kita, ibu bapak, saudara-saudari sedama, bersama seperti saat ini, kita gunakan, sisihkan waktu kita untuk belajar Dhamma, memahami akan kebenaran hidup. Pada kesempatan ini, karena Dhamma begitu luas, segala sesuatu, khususnya hal yang baik dan hal yang benar, itu adalah Dhamma. Supaya tidak bias, saya mengajak ibu bapak, ada pembatasan untuk belajar Dhamma agar tidak bias dan mudah untuk dimengerti. Sebab kalau disampaikan, cara menyampaikannya susah untuk dimengerti, yang mendengarkan juga tidak mudah atau tidak bisa mengerti, tentu itu tidak akan banyak membawa manfaat, karena tidak cukup pada mengerti atau memahami. Setelah mengerti atau memahami tentang hal yang baik dan hal yang benar, kita melangkah berikutnya, yaitu untuk mengerjakan, untuk mempraktekkan, untuk mewujudkan, mengimplementasikan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari.
Maka perlu pembatasan agar sistematis, agar mudah untuk dimengerti pembelajaran kita pada malam hari ini. Apa pembatasannya atau tema topik yang akan kita jadikan bahasan belajar Dhamma bersama pada kesempatan ini, Bapak Ibu, yaitu mengenali keinginan dan kesadaran. Dua kata, keinginan, yang satu adalah kesadaran. Untuk mengenali dua kata, itulah batasan kita belajar Dhamma pada kesempatan ini. Perlu saya informasikan untuk menjadi perenungan bersama bahwa dua kata itu, keinginan dan kesadaran, itu sudah ada pada diri kita masing-masing. Masalahnya, dalam aktivitas sehari-hari Anda, dalam aktivitas sehari-hari kita, tentu kesibukan satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Ada yang sibuk, ada yang sangat sibuk, ada yang banget sibuknya dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Karena alasan itu kemungkinan, karena alasan sibuk itu, orang sampai tidak mengenali dua kata yang memang sudah ada pada diri kita masing-masing, yaitu keinginan dan kesadaran. Maka batasan ini sangat penting karena keinginan dengan kesadaran sudah ada pada kehidupan kita ketika kita sibuk, sangat sibuk, sungguh sangat sibuk, lantas tidak mengenali dua kata itu. Tentu tidak mengenali dua kata itu, tentu kita yang tidak akan mendapatkan keberuntungan dalam kehidupan ini. Saya ajak ibu bapak untuk mengenali yang pertama, yaitu keinginan. Dalam hidup kita ada istilah dalam konteks belajar Dhamma, Putujana dan Arya Pugala. Putujana adalah orang yang masih didominasi, masih mempunyai kecenderungan sangat kuat kepada hal-hal yang sifatnya sementara atau dunia, keduniawian. Ciri daripada Putujana. Lain dengan misalnya kalau sudah meningkat dari Putujana, orang yang belum berkembang batinnya, masih awam, masih keduniawian, akan berbeda ketika orang mampu meningkatkan kualitas batin dengan belajar Dhamma, dengan mempraktekkan Dhamma, membawa perubahan batin berkembang dari Putujana berkembang menjadi Arya Pugala. Orang yang sudah mampu untuk merealisasi pencapaian batin. Bisa tahapan satu Sotapana, bisa tahapan kedua Sakadagami, bisa tahapan ketiga Anagami, bahkan sampai puncak tahapan itu Arahanta. Tentu itu cirinya yang batin sudah berkembang, walaupun ada dan tinggal di dunia, tetapi tidak didominasi
oleh yang namanya keinginan, sudah mulai muncul kesadaran. Nah, ini yang perlu kita kenali ciri daripada Putujana dan Arya Pugala. Keberadaan kita terlahir di dunia bisa Putujana dan bisa juga Arya Pugala. Sekarang kita kembali kepada satu kata di awal, yaitu keinginan. Orang yang masih Putujana, ciri khasnya adalah didominasi dengan keinginan. Bahkan sangat kuat kecenderungan akan keinginan. Hidupnya seolah-olah hanya ada keinginan. Karena dominan, karena kecenderungan ke sana, ciri daripada Putujana. Lah kalau Putujana sudah mencapai jana, Bante, mencapai ketenangan pikiran, Bante, batin menjadi jernih karena kekotoran batin mengendap, Bante, itu sementara. Keinginan bisa dikendalikan sementara karena ada faktor yang namanya perkembangan batin jana. Bukan berarti tiada keinginan, keinginan sementara tiarap, namun aslinya masih ada. Ketika ketenangan pikiran yang dilatih dengan kesungguhan, lantas orang bisa mendapatkan ketenangan pikiran, kejernihan batin. Itu tidak dijaga, ciri khas daripada Putujana, keinginan akan muncul lagi, keinginan akan berkembang lagi, keinginan akan dominan lagi. Karena itu ciri daripada Putujana, orang yang belum merealisasi maga dan pala atau belum sampai pada tahapan yaitu Arya Pugala. Keinginan ciri khas daripada Putujana. Selanjutnya ibu bapak saudara-saudari sedama, untuk mengenali keinginan ini, untuk mengenali gerak daripada keinginan itu, jika kita kembali kepada 4 kesunyataan mulia, ajaran yang sangat inti dan mendasar yang dipaparkan Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha yang terberkahi, dinyatakan bahwa keinginan adalah sebab daripada penderitaan. Jadi ketika Putujana hidup berlomba dengannya, kok pakai berlomba segala, Bante? Habis ibu bapak, kan keinginan Putujana itu dari satu ke satu yang lain, dari yang lain ke lainnya lagi. Apakah itu bukan lomba? Lomba untuk apa? Lomba untuk merebut, lomba untuk meraih, lomba untuk cepat sampai kepada apa yang diinginkan. Jadi bukan hanya hidup dengan keinginan, tapi berlomba, kompetisi. Karena ciri daripada Putujana itu didominasi oleh keinginan, hidup dengan keinginan, lomba dengan keinginan, maka ketika kita, siapapun orangnya yang masih dalam status Putujana, belum tentu itu menyadarinya.
Kalau dirinya, kalau Anda, kalau kita hidup dengan keinginan, kalau kita didominasi oleh keinginan, kalau kita sedang berkompetisi dan lomba dengan keinginan itu sendiri, belum tentu bisa menyadari mengapa ibu bapak, mengapa saudara-saudari sedama hal itu bisa terjadi. Karena kesadaran masih lemah, daya tawarnya untuk bernegosiasi ibarat orang kuat dan orang lemah. Kadang-kadang orang yang lemah tidak dipandang, bahkan dipandang mata sebelah dengan si kuat, yaitu keinginan ciri khas daripada putu jana yang mendominasi dalam kehidupannya. Maka ketika hidup dengan keinginan, didominasi dengan keinginan, berlomba dengan keinginan, belum tentu menyadarinya, bahkan asik dengannya. Karena yaitu tadi, kesadaran posisinya masih lemah. Inilah gerak daripada putu jana yang didominasi oleh keinginan, gerak daripada keinginan yang perlu kita kenali. Karena tema kita, batasan kita untuk belajar Dhamma, ibu bapak, mengenali keinginan dan kesadaran. Satu kata dulu yang kita bahas, mengenali keinginan. Berlomba, kompetisi pada dirinya sendiri. Ketiga, keinginan itu mendominasi dalam kehidupan kita. Lebih jauh lagi tadi kalau kita kaitkan dengan ajaran yang mendasar yang disampaikan Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha, bahwa duka itu bukan disebabkan tanggal lahir, duka itu bukan disebabkan status sosial, duka itu bukan juga disebabkan oleh kepercayaan dan keyakinan. Duka itu juga bukan ditentukan bentuk muka maupun tinggi badan dan berat badan. Akan tetapi yang ada dalam badan yang ringan, berat maupun tinggi badan orang yang mempunyai keinginan, dialah, keinginan itulah. Dalam 4 kesunyataan mulia, duka itu sebabnya dari tanha, keinginan, nafsu keinginan. Jadi ini perlu kita kenali. Ketika kita hidup dengan keinginan, ketika hidup kita didominasi dengan keinginan, ketika hidup ini berkompetisi dengan keinginan, dari satu hal ke hal yang lain, dari hal yang lain ke hal yang lainnya, didorong oleh keinginan, ibu bapak, saudara-saudari sedama, siapapun orangnya, sesungguhnya orang tersebut, Anda, kita mendaftarkan diri kepada panitia penderitaan. Kita membuat sebab daripada persoalan. Namun lagi-lagi harus disampaikan di sini, tidak mudah itu disadari, tidak mudah itu dikenali, karena ciri daripada putu jana, kesadarannya masih lemah, keinginannya yang lebih dominan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, berlanjut untuk mengenali keinginan. Setelah keinginan itu kita kenali, kita hubungkan dengan 4 kesunyataan mulia. Keinginan itu adalah sebab daripada penderitaan. Sekarang kita coba urai dalam kehidupan sehari-hari. Tentu yang sederhana, mudah untuk dimengerti, mengenali daripada, oh, kamu sebenarnya keinginan. Kukira kamu tidak keinginan, ternyata
inilah wujudmu, hai keinginan. Dalam kehidupan sehari-hari bisa kita kenali. Jika ibu bapak kita semua beraktivitas dalam kehidupan kita ini, apa saja tentunya, mulai di rumah, ibu bapak mempunyai kewajiban di rumah untuk mendidik anak-anak, untuk memberi kebutuhan anak-anak supaya anak-anak bisa tumbuh berkembang menjadi anak yang baik dengan segala fasilitas, segala hal yang penting dibutuhkan oleh anak-anak, Anda berikan kepada anak-anak. Setelah anak-anak tumbuh berkembang, tidak cukup hanya mendidik dalam tahapan anak-anak, dikembangkan sesuai dengan umurnya, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan geraknya. Aktivitas diawali dari keluarga, tinggal nanti narik sendiri lebih luas. Selain keluarga, pekerjaan, lebih luas lagi selain pekerjaan, aktivitas itu kehidupan sosial bermasyarakat dan lain-lainnya. Sangat kompleks langkah dalam kehidupan kita ketika bicara aktivitas. Yang perlu kita tekankan adalah ketika aktivitas itu di rumah, pekerjaan maupun di masyarakat, kalau berangkat dari keinginan, ingin anak menjadi anak yang baik, sebagai orang tua misalnya muncul itu, lantas mendidiknya, lantas memberi kebutuhannya, tapi berangkat dari keinginan, ingin usahanya maju, ingin orang-orang yang bekerja sama dengan usahanya itu juga bisa mendapatkan kepantasan dalam kesejahteraan. Jika aktivitas dalam tugas itu juga berangkat dari keinginan, kita kembangkan lagi sosial bermasyarakat, ingin kita bisa berkontribusi dalam eksistensi kita, kehidupan bermasyarakat, supaya lingkungan dan masyarakat lebih baik, lebih rukun, lebih kompak, lebih bersih, lebih damai. Misalnya seperti itu muncul keinginan ketika beraktivitas di sosial masyarakat. Pokoknya intinya berangkat dari keinginan. Sekupnya rumah, pekerja, dan sosial masyarakat. Kalau berangkat daripada keinginan karena kita ingin mengenali keinginan itu sendiri, kalau tidak kita capai, kalau tidak tercapai apa yang menjadi usaha didik anak dan memberi kebutuhan akan anak-anak supaya menjadi anak yang baik, mengembangkan usaha supaya usaha itu bisa tumbuh berkembang dan berkontribusi kepada semua karyawan dan yang terlibat dalam usaha itu. Dan demikian ketika aktivitas dalam lingkungan sosial bermasyarakat supaya lebih baik, lebih damai, lebih rukun, lebih bersih, lebih indah, keinginan itu muncul dari siapapun orangnya, tapi tidak tercapai apa yang diinginkan. Walaupun keinginan yang baik, walaupun diupayakan dengan cara yang baik, walaupun dengan tujuan-tujuan yang baik, ketika keinginan itu yang menjadi langkah awal, apa ibu bapak ciri daripada keinginan yang perlu kita untuk kenali dengan baik? Mungkin kesal, agak lebih serius kecewa, agak lebih serius lagi mogok, tidak ada aktivitas lagi, atau mungkin belum sampai tahapan itu, baru sekali keinginannya tidak tercapai karena semangatnya masih ada,
kemauannya juga masih muncul, tapi berbasis keinginan. Basisnya tidak bergeser, walaupun semangatnya masih ada, kemauannya masih cukup, tapi basisnya tetap keinginan. Tidak tercapai, tidak kecewa, tidak kesal, tidak mogok. Tapi kalau sampai itu berulang sekali, bahkan sampai 3 kali, ibu bapak, setangguh apapun, sesemangat apapun, sekuat apapun kemauan orang, akan berujung yang namanya kesel, kecewa, banting setir. Iya, itulah yang perlu kita kenali, ciri daripada keinginan. Kalau kita hubungkan dengan 4 kesunyataan mulia yang lebih mendalam, kalau ini kan kehidupan sehari-hari, implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Kecewa, mogok, kesal, karena apa? Karena pengharapan, karena keinginan. Orang yang beraktivitas, entah dalam keluarga, entah dalam usaha, entah dalam kehidupan sosial bermasyarakat, basisnya keinginan. Mengenali keinginan, ujung-ujungnya adalah seperti itu. Ketika tidak tercapai apa yang menjadi keinginannya, pengharapannya, kesal, kecewa, mogok, banting setir, tidak beraktivitas lagi. Maka ibu bapak, saudara-saudari sedama, ketika Anda mengenal orang lain, ketika kita mengalami sendiri, itu bisa kita kenali. Oh, ini bersumber daripada keinginan. Sampai bisa mogok, sampai bisa kecewa, itu tidak lepas ciri daripada keinginan. Ya Bante, kalau itu tidak tercapai. Lah kalau tercapai, Bante kan makin semangat, Bante. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, memang begitu cirinya yang perlu kita kenali. Tetapi itu belum final, ibu bapak. Mengenali keinginan tidak cukup sampai tahapan itu. Kalau tidak tercapai, dibayar kontan, lunas persoalan atau penderitaan itu. Tetapi kalau tercapai yang menjadi pengharapan, keinginan orang hidup di dunia dalam beraktivitas, itu tidak kontan, masih main di kemasan, masih main cicilan. Cirinya adalah nuntut dari sini ke sana, dari sana ke yang lain lagi. Tidak akan pernah terpuaskan. Ini penderitaan halus. Itu persoalan yang tidak mudah untuk dikenali. Oh, jadi ternyata kalau toh keinginan itu tercapai, didik anak menjadi baik, didik anak kecukupan semua kebutuhannya, anak-anak pada sehat, anak-anak pada tercapai apa yang menjadi cita-citanya, itu kan bahagia, Bante. Ya, setuju. Mengembangkan usaha-usahanya maju, berpikir bagaimana semua yang terlibat dalam usaha itu mendapatkan kesejahteraan yang mapan dan layak. Ya, dan termasuk untuk berkontribusi di lapangan dan di lingkungan sosial bermasyarakat, tercapai, bahagia, senang. Tapi loncatan akan menuntut lagi. Itu bahagia yang bersifat sementara. Bu bapak, ketika kehidupan itu berubah, karena pasti itu berubah,
Karena perubahan itu yang pasti terjadi. Walaupun perubahan itu dikatakan tidak pasti karena berubah, tapi hukum perubahan itu sesungguhnya adalah yang pasti berubah. Kalau yang baik-baik itu berubah, disinilah wujud keinginan itu tidak puas dengan adanya perubahan itu, yang tidak banyak orang mengenali bahwa itu juga ciri daripada keinginan. Dia tidak puas dengan adanya perubahan. Dulu kamu baik, tapi kenapa sekarang kamu tidak baik? Dulu kamu berbakti, kenapa sekarang tidak berbakti? Cukup mengertikah? Cukup bisa menerimakah? Kalau dijawab, loh hidup ini kan perubahan, Bante. Tidak cukup mengerti, tidak bisa untuk menerima. Kenapa? Ketika kita masih punya keinginan. Karena keinginan kita apa? Keinginan kita dia yang baik tetap baik, dia yang bakti tetap berbakti, dia yang setia tetap setia. Namun fakta kehidupan berubah. Ciri daripada keinginan yang perlu kita kenali adalah dia tidak puas. Ujung-ujungnya adalah kesel, kecewa, mogok lagi. Cuma perlu waktu. Tidak cash, dia pelan-pelan menyicil. Nanti kalau kemasannya itu yang bersumber daripada keinginan itu terbuka, oh ternyata tidak memuaskan juga. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama, inilah yang patut coba kita renungkan. Jika aktivitas kita mulai sekup yang kecil tadi dari rumah, yang lebih luas lagi rumah dan bekerja, yang lebih luas lagi rumah bekerja, urusan pekerjaan perusahaan, sampai beraktivitas kehidupan sosial bermasyarakat. Jika kita memulai basis aktivitas kita keinginan, ciri khasnya adalah tidak memuaskan, penderitaan, kekecewaan. Itu hendaknya kita sadari. Walaupun kesadaran orang putu jana itu lemah, sepatutnya untuk disadari. Walaupun tidak sebanding antara keinginan yang mendominasi putu jana, orang yang masih duniawi, terikat oleh hal-hal yang menyenangkan indria ini, namun sececah daripada kesadaran yang lemah, kesadaran hendaknya difungsikan selemah apapun untuk menyadarinya. Ibarat kunang-kunang di gelapan malam, walaupun malam yang gelap gulita, tapi ketika masih ada kunang-kunang itu toh masih tetap terlihat juga. Demikian pula kesadaran yang lemah, orang yang putu jana belum tumbuh berkembang, ketika reaksi daripada keinginan itu tidak tercapai, kecewa, langsung tercapai juga kecewa, tapi pelan-pelan, halus, tapi ujung-ujungnya intinya juga tidak memuaskan. Kesadaran hendaknya menyadari ciri daripada keinginan memang demikian adanya. Terus menuntut, tidak pernah puas, dan ujung-ujungnya menderita. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama, satu kata sudah kita coba untuk mengenalinya dengan istilah-istilah yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi pemahaman Dhamma dalam aktivitas di rumah, pekerjaan, maupun sosial masyarakat dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Sekarang bergeser, karena selain mengenal
mengenali keinginan. Saya mengajak belajar dhamma malam hari ini dengan batasan atau tema mengenali juga kesadaran. Ketika si lemah kesadaran milik Putu Jana, kesadaran si lemah, masih lemah kesadarannya ini, itulah tugas kita ketika ada sadar menyadari walaupun lemah. Oh, begitu ya ujung-ujungnya keinginan. Kesadaran yang lemah ini mendapatkan peluang, mendapatkan kesempatan. Apalagi kalau kemauan untuk mengembangkan muncul, apalagi kalau semangat untuk mengembangkan kesadaran juga ada, dan apalagi kalau keyakinan sati, kesadaran, ya, kemauan, wirya, semangat, keyakinan, sada muncul untuk mendukung adanya proses mengembangkan, menumbuh kembangkan kesadaran. Tetap kita juga tetap aktivitasnya satu sekup kecil sempit di rumah sebagai perumah tangga, sebagai biku, ya tempat tinggalnya di mana, di wihara, ya itu anggap ibarat rumah, aktivitas dalam internalnya. Lah masa biku bekerja apa nih? Ya tugas pengabdian antara wihara satu ke wihara lain. Demikian pula ketika biku beraktivitas dalam kehidupan sosial masyarakat, lintas agama dan lain sebagainya, ciri daripada makhluk sosial. Kalau aktivitas siapapun dimulai dari sadar, bukan dari keinginan, walaupun sadar ini lemah, dipandang rendah dengan keinginan yang dominan, tak apa, tapi coba mulai aktivitas dengan sadar, walaupun lemah, sekaligus untuk melatihnya, supaya si lemah kesadaran milik Putu Jana itu selain mendapatkan peluang, ada perawatan, ada penjagaan, ada pengembangan. Diharapkan kesadaran itu bisa tumbuh berkembang. Maka ajaan atau langkah awal, mulailah aktivitas di rumah, pekerjaan, tugas sosial, kehidupan bermasyarakat, mulai daripada sadar. Kesadaran jadi pijakannya. Sadar sebagai orang tua, punya atau kehadiran anak-anak dalam keluarga, untuk mendidiknya, untuk memberi kebutuhannya, agar anak-anak tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang baik, sehat, dan tercapai cita-citanya. Sama aktivitasnya, bedanya apa? Bedanya adalah basis untuk beraktivitas, pijakan untuk beraktivitas, melangkah dengan sadar. Demikian pula ketika bekerja, berusaha, punya orang-orang yang dilibatkan dalam usaha, asisten karyawan dan lain sebagainya, partner dalam mengembangkan usahanya, dengan berpikir, kalau usaha ini maju, kalau usaha ini berkembang, akan membawa keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan semua orang yang terlibat mengembangkan perusahaan atau usaha atau pekerjaan itu. Dimulai aktivitasnya, mengelola, mengembangkan usahanya itu dengan sadar, bukan dengan keinginan, walaupun lemah, sekaligus memberi kesempatan dan untuk mengembangkannya. Demikian pula ketika kehidupan sosial bermasyarakat, berkontribusi ke masyarakat, lingkungan, supaya lingkungan lebih harmonis, lebih baik, lebih indah, lebih menarik, dan lebih
menyenangkan ketika orang berada di lingkungan di mana kita berada. Berangkat daripada kesadaran. Bu, Bapak, saudara-saudari sedama, jika aktivitas yang kita mulai itu sama juga tidak tercapai, niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, berangkat dari kesadaran, tidak tercapai juga ceritanya. Karena berangkat daripada kesadaran, Ibu Bapak, ciri yang perlu kita kenali jika berangkat daripada kesadaran itu, kesadaran tidak akan membuat orang itu kesel, orang itu kecewa, kita misalnya mogok dari aktivitas kita. Karena itu bukan ciri kesadaran. Kesel, marah, jengkel, mogok itu adalah ciri keinginan. Ciri kesadaran tidak begitu. Kesadaran adalah, oh, tidak berhasil. Sadar tidak berhasil. Anak supaya baik, anak supaya cukup kebutuhannya, anak supaya tercapai cita-citanya, belum tercapai. Tapi tidak sedih, tidak kecewa, tidak mogok, tidak mengurus anak lagi, tidak mau memberi kebutuhan anak lagi, karena sadar itu memang kebutuhan, itu memang kewajibannya, itu memang harus dilakukan sebagai orang tuanya. Demikian pula usaha maupun aktivitas dalam masyarakat. Tapi kalau gagal sampai 3 kali, 4 kali, Bante, ya tidak ada kecewa, tidak ada kesal, tidak ada mogok dalam beraktivitas. Masa bisa begitu, Bante? Bu, Bapak, saudara-saudari sedama, itulah kesadaran. Kalau mogok, kesel karena gagal tadi, itu keinginan, bukan kesadaran. Kalau kesadaran walaupun belum berhasil, dia sadar sudah melakukan apa yang sepatutnya dia lakukan. Anda lakukan, kita lakukan. Yang sepatutnya sudah dilakukan, sudah dilakukan. Yang sepatutnya dilakukan belum sukses, itu bagian dari kehidupan ini. Sadar menyadari itu. Ada yang sukses dengan waktu tertentu, ada yang sukses dengan waktu yang cukup lama. Sadar membimbing orang ke arah realitas hidup, sadar tidak menuntut, sadar tidak akan kecewa pada realitas hidup itu, justru bisa menerima. Karena orang yang sadar itu baik akan menjadi manfaat, belum baik kondisinya masih juga tidak tergerus, tidak terombang-ambing, dia ambil pelajaran untuk edukasi dirinya karena sadar itu memang begitu. Maka berhasil atau tidak berhasil dalam hal aktivitas, Ibu Bapak, ketika kita bisa mengawali basis kita itu kesadaran, tidak akan kecewa, bisa hidup bahagia walaupun dengan kegagalan, atau bisa menerima kegagalan, tidak sedih dari kegagalan, hati tidak kecewa karena itu. Bante, langkah orang seperti itu, Ibu Bapak, saudara-saudari sedama, memang menjadi Arya Pugala, orang yang berkembang batinnya itu ya tidak banyak. Cirinya memang begitu, mengenali kesadaran dan keinginan. Kalau kita kecewa gagal, kalau nggak kecewa, kalau nggak gagal, tunggu saja. Kalau perubahan terjadi, kecewa, oh ini masih keinginan. Kalau kesadaran, gagal tidak kecewa, berhasil tidak larut akan keberhasilan. Ketika mengalami perubahan, sadar menyadari memang begitu adanya hidup ini. Kesadaran membimbing, menuntun, membawa kedamaian, kebahagiaan. Karena ciri daripada kesadaran demikian adanya.
Maka ibu bapak, saudara-saudari sedama, setelah kita mengenali, supaya waktu kita nggak panjang-panjang, kita simpulkan. Anda putu jana atau Arya Pugala? Kita putu jana atau kita Arya Pugala? Kita orang batinnya yang masih dibelenggu oleh sifat sementara, atau sudah untuk meninggalkan sifat sementara, tidak dibelenggu kepada hal itu walaupun ada kepadanya, berada kepadanya. Itu pertanyaan pada diri kita masing-masing. Jangan kita tanyakan kepada orang lain, karena kalau kita tanyakan kepada orang lain jawabannya sangat memuaskan, tapi belum tentu itu jawaban yang kita butuhkan. Bertanya kepada diri kita, kejujuran, ketulusan untuk mengenali diri kita. Saya masih butuh jana, Bante. Nah, sadaran untuk menyadari bahwa kita masih didominasi oleh keinginan, kita akan sering kali mengalami kekecewaan, kesal, marah, jengkel. Itulah dengan modal minim sebagai putu jana untuk menyadarinya. Karena dengan menyadari hal itu, ciri daripada keinginan, kesadaran ini akan dapat peluang. Ketika dapat peluang, kita ada kemauan. Ketika ada dapat peluang, kita ada semangat. Ketika ada peluang itu, kita mempunyai keyakinan, maka ada kemungkinan kesadaran itu tumbuh berkembang. Dari putu jana akan bergerak menjadi Arya Pugala, mengendalikan keinginan, mengikis keinginan, dan memadamkan keinginan, tumbuh berkembang kesadaran. Selamat tinggal penderitaan, selamat datang kalau istilah itu kebahagiaan. Padamlah penderitaan, tumbuh berkembang kebahagiaan. Karena memang dua-duanya itu juga ada dalam batin kita. Penderitaan yang bersumber dari keinginan ada pada diri kita. Kebahagiaan yang bertahta atau berbasis daripada kesadaran juga ada pada diri kita. Semoga mengenali keinginan dan kesadaran tidak hanya mengenali. Setelah mengenali, kikis keinginan. Setelah mengenali, kembangkan kesadaran agar bisa terbebas daripada persoalan, kesulitan, penderitaan, dan menjadi solusi dalam kehidupan, mencapai kehidupan yang bahagia karena mengenali keinginan dan kesadaran. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama, saya kira cukup yang saya sampaikan untuk mengajak Anda sekalian, semoga jelas mengenali keinginan dan kesadaran. Setelah mengenali, kita harus melangkah lebih lanjut, tidak cukup mengenal, untuk mengikis dan mengembangkan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan semoga semua makhluk berbahagia. Ya, sebelum dilanjutkan waktu untuk berlatih meditasi, saya akan lihat saudara-saudara kita yang hadir di chat pada malam ini untuk belajar Dhamma bersama. Saya akan, tulisannya kecil-kecil, akan coba menggunakan kacamata.
Ya, dari awal ya, hadir Pak Chong ya, Chong Liana ya Ibu. Hadir Ibu Tio Siwa, Bapak Tony Swito, Bapak Andrian Yuwono, Namo Buddhaya, Bante. Meliani 18, selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Ibu Linda Gajali, Lek Sidi, Namo Buddhaya, Bante Sotihotu. Ibu Ima Dewi Husen atau Cik Ima Dewi Husen hadir. Bapak Peter Juansa, Namo Buddhaya Bante Sotihotu, Bante. Samanera Atasilani, umat sedama, selamat petang menjelang malam. Saudara Lai Juanvi, ya. Berikutnya Ibu Lao Li Jin atau Bapak ya. Pertanyaan dari berikutnya Ibu Tio Siwa, Namo Buddhaya Bante, saya mau tanya kata blessing apakah bisa dikatakan berkah, misalnya orang tua pada anaknya memberikan berkah. Anumodana Bante, jika salah mohon bantuannya. Ya Ibu, lah itu kan istilah umum blessing berkah ya. Sebenarnya sumber berkah sejatinya itu ya pada karma baik orang dan makhluk hidup itu sendiri. Akan tetapi walaupun seperti itu pemahamannya, bisa membuahkan karma baik menjadi berkah, keuntungan, kesehatan, tercapai yang menjadi cita-citanya, dan lain-lainnya. Karma baik anak itu perlu kondisi, ya, perlu motivasi, perlu pemicu. Lah orang tua misalnya mendoakan, orang tua memblessing anaknya, semoga kamu sukses dalam usahanya dan jangan lupa terus untuk melakukan hal-hal yang baik yang bisa kamu lakukan, jangan mengganggu orang lain. Misalnya kata-kata itu juga bisa menjadi blessing, mengondisikan karma baik anak. Anak lantas semangat dalam bekerja, anak tidak melakukan perbuatan yang tidak baik pada orang lain. Karma baiknya berbuah, mengantarkan apa? Tercapainya cita-citanya, hidupnya lebih baik, kesehatannya lebih baik, dan lain sebagainya. Ya, jadi harus dipahami dua hal. Kata blessing dari orang tua itu apakah bisa menjadi berkah dari anaknya Bante? Itu pemicunya, itu kondisinya, itu yang memang yang patut untuk dilakukan orang tua kepada anaknya, supaya apa? Buah karma baik daripada anak, keberkahan dari karma baik anak itu berbuah. Ya begitu Ibu. Ya patut dilakukan untuk memberi semangat, untuk motivasi, untuk mengingatkan anak-anak supaya anak-anak tetap ke jalur yang baik, atau teman atau orang-orang dekat, supaya tetap ke jalur sesuai dengan dhamma, jalur yang baik ya. Saya kira begitu. Berlanjut Tasilani Santuti, Ibu Jiao Lian Hua. Dari Ibu berikutnya hadir Ibu Wirya, selamat petang menjelang malam Bante. Samanera Tasilani, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya Ibu. Samanera Tasilani Sotihotu. Salam sejahtera bagi semua saudara, semua ya, bagi semua dalam keadaan sehat sejahtera. Ibu Wirya juga
Semoga senantiasa dalam berkah serta perlindungan Tiratana. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu. Ya, Cik Linda atau Ibu Linda Kosenming. Berikutnya Li Siang, selamat malam Bante Samanera Tasilani, Kalyanamita, semuanya Sukihoto, Namo Buddhaya, sapaan ya. Ya Ibu, berikutnya Ibu Liana Lili ya. Ibu Mina ya, Sadagiri ya, Pati ya, Namo Buddhaya Bante, Namo Buddhaya Ibu Mina ya. Culan Ang ya, tadi Cik Culan ya, semoga semua sehat ceria. Sadu ya. Masih Cik Culan, Ibu Umi. Nah, ini CV Rik ya, internasional ya, Raisyah internasional. Nguin ya, Ibu Linda Wati Wijaya Adir, Siku ya, Seku ya, Sikusung, Bulusi Nyonya Namo Buddhaya Bante Samanera Tasilani. Oh, ini salam semua ya. Susianawati Tan ya. Riyadi Sunjaya, selamat malam Bante Samanera Namo Buddhaya. Meliana ya, Melien ya. Berikutnya ya, Ibu Liao Li Jin ya, tadi yang di atas ya, sadu, terima kasih Bante Samanera Tasilani. Bu Wati, selamat malam Bante Samanera. Nah, ini sudah pada jelas semua ya, pada nggak ada pertanyaan, cuma ucapan sapaan. Selamat malam Ibu Wati Satyoto, semoga semua makhluk berbahagia. Ya kok muliakun kok akun ya, Ibu Yuan Ningsih, Ibu Wati lagi ya, jadi Ibu Lin Giok Suan, Ibu Wati Namo Buddhaya Bante. Izin bertanya, bagaimana kita bisa mendapat 4 ciri itu ketika ya, kita sebagai putu jana. Walaupun putu jana Bu, kita itu kan punya pengetahuan, mengetahui dengan belajar. Setelah kita belajar, kita mengetahui. Setelah kita mengetahui, keinginan dan kesadaran itu masing-masing sumber daripada persoalan dan solusi daripada kehidupan. Nah, itu pengetahuan akan kita dapatkan ketika kita belajar, mendapatkan pengetahuan tentang keinginan maupun kesadaran. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 4 ciri itu Bante? Mendapatkan ya, bukan mengetahui lagi, tapi mendapatkan. Ya tentu saja kalau ingin mendapatkan kan dua-duanya itu ya, 2 akar maksudnya, keinginan dengan kesadaran itu sudah ada dalam diri kita. Kalau untuk mendapatkan ciri daripada kebahagiaan bersumber daripada kesadaran, ya kita bukan sebatas sekadar untuk mengetahui bahwa keinginan itu nuntut, keinginan itu ujungnya penderitaan. Mesti kita mengikis, mengurangi supaya akibat daripada tuntutan, kecewaan dan lain sebagainya itu bisa kita kurangi. Itu mendapatkan hal yang positif daripada hal yang negatif.
Nah, kalau kita mau mendapatkan 4 hal daripada kesadaran itu, ya kita mesti harus melatih. Setelah mengetahui, saya harus melatih, memulai dengan sadar aktivitas di rumah, sadar aktivitas dalam usaha, aktivitas misalnya kehidupan sosial bermasyarakat. Atau kalau mendapatkan kebahagiaan yang bersumber dari kesadaran, ya itu mesti dikembangkan yang ada dalam diri kita sebagai potensi. Tidak cukup hanya mengetahui, untuk melatih dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu yang real, itu fakta. Kalau terlalu tinggi-tinggi, muluk-muluk, nah kita nanti malah bagus dalam pengetahuan, tetapi belum tentu bisa untuk mengimplementasikan pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita mesti mengukur dengan kemampuan kita, tapi ada kemauan yang kuat dan dikerjakan secara terus-menerus, tekun atau konsisten. Nah, dengan semua itu seiring waktu yang kita butuhkan, ya tentu 4 hal itu akan didapatkan. Kesadaran itu akan tumbuh berkembang. Keinginan seiring kesadaran berkembang, keinginan itu akan turun. Demikian pula kalau yang mau 4, Sotapati Magadan Pala, Sakadagami Magadan Pala, Anagami Magadan Pala, Arahata Magadan Pala, ya itu juga mengembangkan daripada kesadaran. Karena arahat itu telah sadar, atau Buddha itu telah sadar. Puncak perkembangan daripada kesadaran yang dilatih, padamnya keinginan, berkembangnya kesadaran. Kalau 4 yang dimaksud di sini adalah Sotapati Magadan Pala, Sakadagami Magadan Pala, Anagami Magadan Pala, Arahata Magadan Pala. Kalau yang dimaksud mendapatkan 4 ini, 4 tahapan itu. Kalau yang dimaksud dari 4 daripada kesadaran yang sehari-hari, yaitu ya lebih mudah lagi dalam aktivitas hendaknya disadari. Wujudnya kesadaran itu tidak nuntut, tidak kecewa, tidak jengkel, tidak mogok. Kalau masih jengkel, ya kesel, marah, mogok, nggak mau aktivitas lagi, oh saya ini berarti aktivitas dengan keinginan. Ciri kesadaran kan nggak begitu. Ya, harus dilatih. Ya Bu, ya tidak hanya mengetahui, tetapi mesti dikerjakan, dilatih dengan kesungguhan hati. Begitu Ibu Wati ya, pertanyaannya untuk mendapatkan 4 ciri kita sebagai putujana itu akan berkembang. Selain putujana ya bisa nanti menjadi Arya Pugala. Aktivitas dengan kesadaran, mencoba disadari kayak meditasi dalam terapan kehidupan sehari-hari, mengembangkan kesadaran istilahnya. Ya, jadi kehidupan sehari-hari kita mencoba untuk mengembangkan kesadaran. Berangkat daripada kesadaran, melakukan dengan kesadaran, tujuannya nanti bisa mencapai perkembangan kesadaran. Jadi berangkatnya dulu harus dengan kesadaran, sadar sebagai orang tua untuk mendidik anak supaya menjadi anak yang baik, sadar. Nah setelah mendidik ya dengan dilakukan dengan sadar, tahapan kedua. Nah untuk mengembangkan kesadaran, wujudnya apa? Ya kalau anak belum baik, anak tidak sesuai dengan harapan, tidak kesel, tidak marah. Nah berarti sudah sampai pada perkembangan kesadaran dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dikembangkan terus bisa jadi akan berkembang menjadi Arya Pugala, bukan putujana lagi. Nah, begitu Bu, dari putujana akan bisa berkembang menjadi Arya Pugala dengan kesungguhan, dengan berlatih. Nah, sebab itu akan membawa akibat. Ya, begitu Ibu Wati dari Kehokle Budi hadir. Berikutnya dari Ibu Ratna Sari Namo Buddhaya Sotihotu
Selamat malam Bante, selamat malam Ibu. Ya Ibu Sani Salek, Namo Buddhaya Bante. Ibu Sani Salek, malam Bante. Izin tanya. Kita seorang putu jana punya keinginan besar. Apa maksud punya? Apa termasuk ya punya keserakahan? Pasti terjadi kesombongan. Ya Bu, keinginan dengan keserakahan itu memang beda ya, istilahnya beda. Tetapi dampak daripada keinginan dan keserakahan itu sama. Tada puasnya selalu nuntut, yaitu dampaknya ke sana. Namanya beda ya, keinginan dan keserakahan. Nah, kalau ditelusuri akarnya juga sama juga, yaitu dari ketidaktahuan atau dari kegelapan batin atau dari kebodohan. Ya kalau akarnya ke sana juga dampaknya. Ya keinginan dengan keserakahan, yaitu yang perlu kita kenali, perlu kita cegah, karena itu akan membawa penderitaan. Apa membawa kesombongan Bante? Ya juga. Ya kalau tercapai ya kesombongan, ya kalau keserakahan nggak kecapai sampai menggunakan cara-cara yang tidak baik. Ya, dua-duanya tidak baik. Ya, harus dikenali, setelah dikenali untuk ditinggalkan. Dengan apa? Penyadaran juga kembali. Ya, oh ini tidak baik, ini akan membawa penderitaan. Siapa utamanya? Ya dirinya sendiri. Orang lain kan hanya memetik, memasakkan karma orang lain. Tidak mungkin orang lain bisa ya melimpahkan kejahatan dari orang lain, nggak mungkin ya. Begitu Ibu Sani Salek, sama juga itu harus disadari dan dihentikan pelan-pelan sesuai dengan kemampuan, keinginan maupun kesadaran, keinginan maupun keserakahan. Berikut Dedi Waluh ya. Sadu ya Saudara Dedi. Ya Xiao Ping, Namo Buddhaya Bante, izin bertanya bagaimana cara melakukan segala sesuatu dengan sadar. Ya itu kan teorinya memang begitu. Bagaimana ya melakukan segala sesuatu aktivitas kita dengan sadar. Itu jelas tidak mungkin ketika kita belum sadar. Nah sebelum kita sadar ya tentu saja ada prosesnya. Prosesnya apa? Satu, kita punya potensi untuk kesadaran itu, potensi ya. Potensi itu bisa kita latih, kita tumbuh kembangkan dengan apa? Dengan aktivitas sehari-hari. Sewaktu kita duduk, ya mencoba untuk sadar saya sedang duduk. Sewaktu saya ngomong, sadar saya sedang ngomong. Nah itu dijadikan sarana untuk edukasi diri, untuk melatih mengembangkan kesadaran dengan pijakan bahwa diri kita itu punya potensi kesadaran itu. Supaya apa? Supaya kalau belum sadar-sadar dalam aktivitasnya itu belum bisa disadari dengan baik, tidak berhenti, tidak kecil hati. Karena pada dasarnya kita punya potensi, kalau kita latih itu bisa sadar setiap saat seperti yang diharapkan. Ya Xiaoping ini bagaimana supaya ya segala sesuatu dengan sadar. Itu hanya orang yang telah tersadarkan. Dalam arti ya bukan koma ya, kita ini kan sadar juga bukan koma. Yang dimaksud sadar di sini adalah sudah terbebas dari segala kejahatan yang sekecil apapun. Kayak Sang Buddha gitu ya, kalau para arahat itu yang telah sadar. Nah, sedangkan pertanyaan ya Xiaoping di sini adalah bagaimana segala sesuatu dengan sadar. Ya kalau kita sudah sadar, kalau Anda sudah sadar, itu bisa segala sesuatu dilakukan dengan kesadaran. Lah kalau belum sadar ya menyadari potensi, ya segala sesuatu sebagai sarana untuk melatihnya. Suatu saat, nah, kalau sudah sadar, nah, itu bisa apa yang ditanyakan Xiaoping ini, bisa segala sesuatu dengan sadar. Bisa kan
melakukan segala sesuatu dengan ikhlas dan sukarela tanpa paksaan dengan gembira. Ya, itu teorinya memang begitu. Ya, teorinya begitu. Bagaimana bisa ikhlas, bisa ya sukarela kalau itu tidak berangkat dari kesadaran? Nah, teorinya memang begitu indah. Bisa juga, bisa, itu bagus juga. Tetapi mungkinkah orang melakukan segala sesuatu dengan ikhlas, sukarela, tanpa paksaan, dengan gembira? Nah, itu perlu diuji. Ketika sudah melakukan dengan kata ikhlas, dengan sukarela, tahu-tahu dicela orang, harus dicek, harus diuji. Itu berangkat dari keinginan atau itu berangkat dari kesadaran? Harus perlu diukur. Kalau suhu, tensinya, darah dan lain sebagainya, harus kenyataan itu perlu diukur. Saya kan melakukan dengan ikhlas sukarela, dengan senang Bante. Bagus. Tapi betulkah yang kita lakukan ikhlas, senang, rela, tanpa paksaan itu dari kesadaran atau dari keinginan juga, walaupun kita menggunakan kata ikhlas tanpa paksaan? Nah, itu perlu diuji. Ujiannya apa? Ketika kita ya melakukan dengan senang, dengan ikhlas, tanpa paksaan, sukarela, tahu-tahu dinyinyirin orang, tahu-tahu dikatakan itu hanya pencitraan untuk cari nama dan lain sebagainya. Padahal Anda melakukan dengan ikhlas, itu diuji dulu. Kalau benar-benar ikhlas itu muncul dari ketulusan, Anda tidak menghiraukan kata-kata nyinyiran orang itu, karena memang sadar berbuat baik itu bisa dinilai buruk juga, tapi sadar perbuatan baik yang dilakukan tidak mungkin jadi buruk hanya karena dinilai buruk. Sadar membimbing ke sana, artinya apa? Tidak kesel, tidak marah, tidak banting setir, tidak mogok, tetap sukarela, ikhlas, aktivitas tanpa paksaan, happy menjalaninya. Nah, itu harus dites, ya, harus ujiannya dalam kehidupan sehari-hari itu bisa untuk mengukurnya. Ya, jadi bagus juga ya ikhlas sukarela itu, tapi mesti ditinjau ulang atau ditesnya, diukur ya, benar dari keinginan atau kesadaran. Lanjut dari Lucy, kesadaran mendasari kita melakukan yang terbaik tanpa keinginan dan pengharapan, sehingga hidup tanpa menjadi pesimis maupun optimis, menjalani hidup sehingga tidak menciptakan kekecewaan. Benar Bante, benar ya, tidak kanan tidak kiri ya, optimis dan pesimis itu bisa kanan bisa kiri. Nah, tapi ini realistis. Andai kata digabung ya optimis yang berbasis kepada realistis. Ya, setuju sudah Ibu Lucy ya. Memang demikian, ketika kesadaran itu kita latih akan tidak terombang-ambing oleh kanan kiri, optimis maupun pesimis. Itu hanya bagian daripada kehidupan yang perlu untuk pembelajaran edukasi. Ya, kadang harus optimis. Untuk apa? Untuk mengatasi pesimis. Kembali kepada apa? Ya, apa adanya yang realistis. Hidup ini sebagaimana adanya kehidupan dilakukan dengan kesadaran. Ya, jadi hidup akan tetap bahagia walaupun kondisinya mungkin pada umumnya orang tidak bisa bahagia. Kalau kesadaran itu tumbuh berkembang seperti itu, karena kebahagiaan tidak ukurannya dari lingkungan, tidak ukurannya dari masa pencapaian materi, tetapi kebahagiaan itu bersumber dari pijakan kesadaran yang sudah tumbuh berkembang menjalani kehidupan. Ya, seperti begitu Lucy. Berikutnya ya Novi, Romo Novi Cuaca ya hadir. Berikutnya Ibu Yeni Zakaria, selamat malam Bante, Namo Buddhaya, sadu. Ya, berikutnya Ibu Jin ya
lau ya, Sukihotu Bante. Oke. Nah, berikutnya Awi ya, Andi ya, hadir juga Teh Ling Mary ya. Ya, yang ini tinggal terakhir dari izin bertanya ya, izin bertanya Bante, suatu ambisi adalah keinginan kuat untuk mencapai suatu tahap dalam kehidupan. Misalnya harus menyelesaikan studi. Bagaimana ini harus dibedakan dengan kesadaran yang baik, Namo Buddhaya. Ya itu kan putujana cirinya kan memang keinginan ya, keinginan. Tapi kalau cuma hanya keinginan kan seringkali kan orang akan studinya itu memuaskan atau tidak memuaskan kan pasti itu bisa terjadi. Kalau memuaskan ya tidak berhenti kepada itu, ada tuntutan-tuntutan lain. Kalau tidak memuaskan, kecewa, itu cirinya. Nah ya harus diimbangi, harus terkontrol, atau dengan istilah lain ambisi yang kuat boleh-boleh saja karena memang putujana cirinya daripada itu, tapi mesti diukur. Ukuran di sini adalah menggunakan kesadaran yang kita miliki sebagai seorang putujana ya, untuk mengontrol, mengukur supaya apa? Andai kata tidak sukses tidak terlalu kecewa, kalau sukses juga tidak terlalu nanti euforia atau sombong. Nah, di situ ya, jadi berambisi ya, itu wajar sebagai orang putujana, tetapi hendaknya mesti kesadaran yang kita miliki sebagai putujana walaupun minim untuk disertakan. Andai kata jatuh tidak terlalu dalam, andai kata kecewa bisa bangun kembali. Karena ada orang yang berambisi tinggi, begitu jatuh tidak bisa bangun. Begitu kecewa mogok total. Nah itu karena nggak ada mengimbanginya. Walaupun putujana kan mempunyai kesadaran, itu disertakan. Ya saya kira begitu saran saya. Semoga ambisi itu memang perlu dalam kehidupan duniawi putujana, tapi mesti terukur supaya kecewa tidak mendalam, jatuh masih bisa bangun, gelap enggak gulita, masih mau berjuang. Ya saya kira begitu. Terima kasih semuanya yang hadir pada malam hari ini untuk bersama belajar Dhamma. Waktu telah kita rampungkan dengan diskusi Dhamma setelah Anusasana. Sekarang akan dilanjutkan untuk ya penguncaran parita berikutnya. Semoga apa yang telah kita lakukan secara bersama pada kesempatan malam hari ini akan mengondisikan untuk kebahagiaan ya semua makhluk umumnya dan leluhur khususnya. Karena kebajikan yang kita lakukan itu bisa memang dikondisikan untuk membuahkan karma makhluk lain, karena ada hubungan karma, karena ada yang membutuhkannya. Ya, jadi ada 2 faktor, 3 faktor sejenis. Ya, ada 3 hal itu. Karmanya sejenis, membutuhkan, dan kita memang mengondisikan dengan yaitu mengucapkan pati dana.